Bertemu lagi dengan saya Ahmad Nur Fauji dari kelas B semester 5 Universitas Balai Bandung dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Nah, langsung saja kita langsung ke materinya. Nah, di sini yang pertama adalah tujuan pengauditan laporan keuangan. Nah, yang pertama adalah pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus uang kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kedua, jika manajemen bersikeras terhadap pengungkapan pelaporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor tidak dapat memberikan opini tidak wajar atau opini wajar tidak wajar dengan pengecualian atau menarik diri dengan kontrak saja atau menarik kontrak kerja maksudnya. Nah, yang ketiga adalah peraturan PPPM LK. Nah, meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau chief eksekutifnya atau CEO dan manajer keuangan perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada BPPM LK. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab auditor. Nah, menurut PSAA atau SA 110, revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan dan menandai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah satu saja material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit mengkategorikan kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai namun bukan absolut bahwa salah saji material telah dideteksi. Nah, yang keempat itu salah saji material versus tidak material. Nah, yang pertama adalah keyakinan memadai. Nah, standar audit mengidentifikasikan keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi, namun tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Nah, konsep memadai namun bukan absolut menandakan bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang sangat memuaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan versus kecurangan. Nah, menurut PSA nomor 70 atau SA 316 membedakan dua jenis lebih salah satu saji, yaitu kesalahan atau error atau kecurangan. Suatu kesalahan merupakan salah saji dalam pelaporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan merupakan salah saji dalam saji yang disengaja. Nah, contohnya seperti kesalahan diantaranya lupa memperhitungkan harga bahan baku lama dalam menentukan biaya persediaan dengan metode lebih rendah antara lebih biaya dan harga besar. Nah, untuk kecurangan, terdapat perbedaan antara penyalahgunaan aset yang sering disebut juga sebagai kecurangan karyawan, kecurangan dalam pelaporan keuangan, yang sering disebut juga dengan kecurangan manajemen atau skeptisme profesional. Nah, di sini juga ada PSA 04 atau SA 230 mengharuskan pengauditan didesain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, skeptisisme profesional ini merupakan salah satu perilaku pemikiran yang secara fikih atau secara kritis dan penilaian kritis atau bahan bukti audit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji. Nah, yang pertama adalah auditor menekan beragam kesalahan yang diakibatkan kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan atau kesalahpahaman dalam kesalahan penerapan standar akuntansi. Nah, serta kesalahan dalam mengelompokkan dan penjelasan. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Standar audit juga mengakui bahwa kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut
berusaha untuk menutupi kecurangan tersebut. Nah, seperti menutupi jadi tidak ketahuan oleh manajemen atau pihak atasannya. Nah, yang ketiga adalah kecurangan yang diakibatkan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset baik atau dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aset berpotensi membahayakan para pengguna laporan keuangan. Nah, namun ada berpotensi membahayakan para pengguna laporan keuangan. Namun ada perbedaan penting di antara kecurangan tersebut biasanya, namun tidak selalu penggelapan aset dilakukan oleh karyawan dan bukan manajemen, dan jumlah yang dicurangi seringkali tidak diinginkan atau tidak signifikan. Nah, terdapat perbedaan penting dari pengalaman aset dan salah saji yang muncul dari pengalaman aset tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan 3 poin. Nah, yang pertama adalah aset diambil di penggelapan ini ditutupi dengan cara mensalahsajikan aset, misalnya kas yang ditagih dari konsumen telah dicuri sebelum dicatat sebagai penerimaan kas, dan akun piutang konsumen tersebut tidak dikreditkan sehingga salah saji ini tidak dapat dideteksi. Nah, yang kedua adalah aset diambil di penggelapan ini ditutupi dengan mengurangi sajikan pendapatan atau melebih sajikan beban. Nah, jadi misalnya kas yang diterima dari penjualan tunai telah dicuri dan ditransaksi tidak tercatat. Nah, yang ketiga adalah aset diambil namun penyalahgunaan tak dapat dideteksi. Laporan laba rugi dan catatan yang terkait dengan jelas menggambarkan adanya penyalahgunaan hutang atau penyalahgunaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Nah, yang pertama adalah tindakan ilegal didefinisikan PSA nomor 31 atau SA nomor 317 sebagai penyalahgunaan terhadap hukum atau peraturan pemerintahan selain kecurangan. Nah, atau ada tindakan ilegal berdampak langsung. Nah, tanggung jawab auditor yaitu setiap melakukan audit, auditor biasanya akan mengevaluasi apakah terdapat bahan bukti yang tersedia yang mendefinisikan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan perpajakan pemerintah. Nah, yang ketiga adalah tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Nah, denda potensial ini yang besarnya signifikan dan sanksi yang diberikan berdampak tidak langsung terhadap laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan yang mengungkapkan laporan kontingensi sejumlah benda yang mungkin harus dibayarkan. Nah, contohnya tindakan ilegal ini diantaranya penyalahgunaan peraturan, insiden, kejadian, hukum yang ilegal. Nah, yang ketujuh adalah ada tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal. Nah, mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapannya dapat ditindakan ilegal ini mungkin sangat terjadi seperti kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Nah, auditor juga harus mempertimbangkan dampak yang ditindakan ilegal tersebut terhadap hubungan KIP dengan manajemen. Jadi agak susah ya untuk menyelesaikannya. Nah, yang kedua adalah auditor juga harus menyelesaikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara dengan meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Nah, yang ketiga adalah jika klien menolak untuk menerima pelaporan audit dimodifikasi atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri kontrak kerja tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang kewajiban hukum. Mungkin banyak kesalahannya, mohon dimaklumi karena saya juga lagi belajar. Mohon sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.